I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak bunda semuanya. Perkenalkan, nama Bunda Tengku Nazu Armaini, atau anak-anak bunda bisa manggil Bunda Aini. Baiklah, di sini Bunda akan menjelaskan mengenai perbedaan antara makanan dan minuman yang halal dan juga makanan dan minuman yang haram. Baik, kita mulai ya penjelasannya. Sebelumnya, anak-anak bunda tahu nggak sih, apa sih makanan yang halal itu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, makanan yang halal adalah makanan yang boleh kita konsumsi jika sudah memenuhi ketentuan kriteria syariat Islam. Nah, syariat-syariat Islam ini tuh seperti apa sih Bunda? Ada dua. Yang pertama halal atau yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam. Yang kedua adalah thayyib, artinya baik. Baik di sini itu dari segi gizinya, kandungannya, dan juga nutrisinya ya. Kemudian ada juga kriteria makanan dan minuman yang halal. Seperti apa sih Bunda? Yang pertama yaitu adalah halal dari segi wujud atau zatnya. Yang kedua halal dari cara kita mendapatkannya. Dan yang ketiga adalah halal dari cara kita mengolahnya. Selain syarat dan kriteria, ada juga jenis-jenis makanan dan minuman halal yang dapat kita konsumsi. Yang pertama adalah makanan yang sudah disebutkan halal oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang kedua adalah makanan yang tidak kotor atau tidak menjijikkan. Yang ketiga adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau tidak menyebabkan penyakit bagi kita, dan juga tidak membuat kita kehilangan akal dan juga moral sehat kita. Contoh-contoh makanan dan minuman yang halal itu ya seperti apa sih Bunda? Nah, di sini Bunda sudah meletakkan beberapa gambar makanan dan minuman yang halal seperti. Nah, di sini bisa anak-anak Bunda lihat ya. Di sini ada banyak sekali buah-buahan seperti buah labu, buah apel, kemudian ada buah semangka, ada sayur brokoli, ada kue, ada roti. Kemudian ada juga keju, ada juga coklat, ada juga daging ayam nih di sini. Ada juga daging sapi. Nah, itu dia makanan halal yang dapat kita konsumsi. Kalau minuman halal seperti apa Bunda? Ada banyak ya. Misalnya nih, ada sirup, ada air putih, ada susu, ada es krim, ada es kelapa, ada teh, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia penjelasan Bunda mengenai makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya kita akan masuk mengenai makanan dan minuman yang haram ya. Makanan dan minuman yang haram itu apa sih Bunda? Jadi, makanan dan minuman yang haram adalah makanan yang tidak bisa kita konsumsi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan syariat Islam itu ya seperti apa sih Bunda? Makanan dan minuman yang haram ini seperti makanan yang membuat kita sakit, yang mendatangkan mudarat bagi kita, mendatangkan mara bahaya bagi jiwa, badan, akal, dan moral akidah kita. Kemudian juga makanan dan minuman yang kotor atau menjijikkan. Kemudian makanan dan minuman yang kita dapatkan secara batil atau dengan cara yang tidak benar. Jadi, contoh-contoh makanan yang haram itu seperti apa sih? Yang pertama, ada darah, ada daging babi, ada bangkai, ada daging hewan yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada daging hewan yang mati karena dicekik, dipukul, ditanduk hewan lainnya, dan lain sebagainya, dan juga hewan yang disembelih untuk kegiatan berhala. Itulah dia contoh-contoh makanan haram yang tidak bisa kita konsumsi. Lalu, contoh-contoh minuman yang haram itu seperti apa Bunda? Misalnya nih, minuman-minuman yang dapat memabukkan kita seperti alkohol, heroin, bir, arak, ganja, narkotika, dan lain sebagainya. Kemudian juga minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya nih, minuman yang berasal dari air kencing kucing, kan jorok tuh ya, jadi nggak bisa kita konsumsi. Kemudian, minuman yang didapatkan dengan cara tidak batil atau cara yang tidak halal. Misalnya, minuman yang didapatkan dengan kegiatan merampok, kemudian merampas, dan juga memeras. Itu dia tidak bisa kita konsumsi juga. Ini ya anak-anak bunda,
Ini adalah contoh minuman halal yang tidak bisa kita konsumsi. Di sini anak bunda bisa lihat bahwa banyak sekali minuman-minuman keras atau beralkohol. Ini adalah contoh-contohnya. Anak bunda bisa lihat. Maka dari itu minuman ini tuh bisa memabukkan kita, bisa menyebabkan gangguan jiwa kita, bisa menimbulkan penderitaan yang berkecukupan panjang. Maka dari itu minuman beralkohol ini tidak bisa kita konsumsi. Emangnya bunda ada ya manfaat dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Tentunya ada dong. Misalnya nih, ini ada banyak banget ya manfaatnya. Misalnya seperti kita mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya untuk memilih makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman kita konsumsi akan berubah menjadi tenaga untuk digunakan untuk kegiatan beraktivitas dan juga beribadah. Dan yang ketiga adalah terjaganya kesehatan kita karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi itu bergizi dan baik bagi kesehatan badan kita. Lalu, apa sih akibat buruk dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, amal ibadah dan juga doa kita tidak akan diterima dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita telah melanggar janjinya. Kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, makanya Allah tidak akan menerima dan juga mengabulkan setiap doa dan amal ibadah kita. Yang kedua, makanan minuman haram bisa merusak jiwa dan juga tubuh kita. Misalnya nih, seperti kita minum minuman yang beralkohol, maka kita bisa mendapatkan banyak sekali berbagai macam penyakit psikologis, kemudian gangguan emosional, dan lain sebagainya. Kemudian bunda, bagaimana sih caranya agar kita bisa membedakan antara makanan dan minuman yang halal dan juga makanan minuman yang haram? Caranya adalah kita melihat baik-baik logo halal yang terdapat dalam kemasan makanan dan minuman tersebut. Jika makanan dan minuman tersebut mendapatkan logo halal, maka makanan tersebut bisa kita konsumsi. Nah, logo halal itu yang seperti apa sih bunda? Ini dia. Ini adalah logo halal yang bisa kita dapatkan di makanan dan minuman yang halal. Dua gambar ini memiliki fungsi yang sama, cuman bedanya yang ini tuh logo lama, sedangkan ini logo yang baru. Jika anak-anak bunda semua mendapati salah satu di antara logo ini berdua, maka makanan dan minuman tersebut dapat kita konsumsi. Baiklah, segitu saja penjelasan bunda mengenai perbedaan antara makanan dan minuman yang halal dan juga makanan minuman yang haram. Bunda akhiri pembelajaran kita hari ini. Bila ada kata dan kesalahan, bunda mohon maaf. Bunda akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak bunda.